Perkenalkan, nama saya Tiffany Sanjaya dengan NIM 01060414410020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum merupakan dokumen yang mencatat transaksi keuangan dengan cara yang memungkinkan kita untuk melacak aliran uang masuk dan keluar dari bisnis. Di setiap entry di dalam jurnal umum terdiri dari beberapa komponen penting, seperti tanggal transaksi, deskripsi berupa akun debit dan akun kredit, jumlah dalam debit dan kredit, referensi ke akun yang terkait, dan keterangan sebagai pembantu. Fungsi jurnal umum adalah yang pertama, jurnal umum akuntansi bertujuan untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis. Yang kedua, jurnal umum membantu mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun yang sesuai. Dan yang ketiga, jurnal umum berfungsi sebagai alat verifikasi dan audit. Yang keempat, jurnal umum adalah alat penting dalam analisis finansial seperti analisis tren, evaluasi efisien operasional, dan perencanaan strategis. Yang kelima, jurnal umum membantu dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi pajak dan hukum seperti untuk laporan pajak. Cara membuat jurnal umum yaitu yang pertama mengidentifikasikan transaksi keuangan yang terjadi. Kedua yaitu dokumentasi bukti transaksi. Yang ketiga, pencatat transaksi. Keempat, penerapan prinsip double entry. Yang kelima, ulangi proses untuk semua transaksi. Dan yang terakhir, review dan verifikasi. Selanjutnya ada buku besar. Buku besar berisi pencatatan atas transaksi keuangan suatu perusahaan. Dicatat secara rinci tentang keuangan perusahaan yang mencakup segala jenis transaksi mulai dari pembelian, penjualan, hingga transaksi kas. Adanya buku besar membantu pemilik bisnis, manajer keuangan, dan akuntan untuk memahami posisi keuangan dengan lebih baik. Fungsi buku besar yaitu yang pertama mencatat transaksi, kedua menyusun data, ketiga pemantauan keuangan, keempat pelaporan pajak, dan yang kelima pengambilan keputusan. Selanjutnya ada neraca saldo. Neraca saldo merupakan bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi. Neraca saldo dijalankan sebagai bagian dari proses penutupan akhir bulan. Laporan ini terutama digunakan untuk memastikan bahwa total semua debit sama dengan total semua kredit. Fungsi neraca saldo yaitu untuk memeriksa balance atau tidaknya transaksi yang sudah dihitung saldonya di buku besar. Yang kedua, mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan. Yang ketiga, mencatat setiap data yang ada pada setiap akun. Yang keempat, mengoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. Dan yang terakhir, pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jadi yang pertama kita akan membahas membuat COA-nya. COA adalah daftar lengkap dari semua keuangan, semua akun keuangan yang digunakan dalam suatu perusahaan. COA ini bisa diklasifikasi ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mempermudah pemahaman dan analisis. COA ini ada kode, ini seperti kode 1 yang depannya 1 semua ini merupakan aset, yang 2 merupakan kewajiban, yang ketiga merupakan ekuitas, yang 4 merupakan pendapatan, dan yang 7 ini merupakan beban. Dan cara gabungannya kita menggunakan rumus sama dengan concatenate ini. Terus kita select ini biar ada spasinya
kode COA sama keterangannya, kita menggunakan tanda petik, spasi, tanda petik, terus titik, koma, dan keterangannya. Kita tutup kurung, klik. Terus biar semua ini bawah, kita akan seret semua ke bawah. Seret. Udah, itu. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umumnya. Yang pertama, cara membuat jurnal umumnya, kita select ini semua. Nah, kita select itu semua. Terus kita ke data, terus data validation. Kita jadikan list, terus source-nya kita ke COA-nya, kita select ini semua, gabungannya kita select, terus kita pencet OK. Terus di ini akan kita bisa milih-milih gini. Terus untuk akunnya biar bisa langsung muncul, kita pakai rumus sama dengan kon ini konkante. Terus kita akan pilih ini sama titik 2 titik koma, pilih ini, terus titik tutup kurung. Udah. Itu ini kita bisa seret sampai bawah juga. Terus kita mulai buat jurnal umumnya. Jadi dalam surat ini, pertama, jurnal umumnya itu penyetoran modal. Jadi ini tanggal 1, penyetoran mana? Penyetoran modal ini, penyetoran modal, kas itu aset. Jadi kasnya berada di debit, ini kita pilih kas. Terus kreditnya kita pilih modal. Modal. Kita pilih modal. Soalnya modal itu ekuitas, jadi tempatnya di kredit. Jadi debitnya itu, eh, ya debitnya itu sebanyak 100 juta. 1, 2, 3, tuh. Terus modalnya, modalnya itu kita dapat dari Loli sama Roni secara tunai. Jadi modalnya kita dapat 50 juta. 50 juta. Ini biar dalam rupiah kita bisa select semua ini. Terus kita kemana? Bentar. Kita ke home, terus kita pencet ini. Tereng, jadi rupiah. Terus ini juga kita juga pilih modal. Keterangannya itu investasi modal. Ini kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Ini investasi modalnya Loli. Ini investasi modalnya. Ini investasi modalnya Roni. Udah, ini buat tanggal 1. Terus selanjutnya, ini tanggal 2. Tanggal 2 itu sewa ruko dibayar. Kok tanggal 2? Tanggal 4, ini tanggal 4. Ini sewa ruko dibayar di muka, jadi kita tulis tanggal 4. Sewa ruko dibayar di tempat itu
Kita pilih ini, kita bayar sewa, bayar di muka. Nih, dibayar di muka. Terus kita pilih ini di debit soalnya sewa dibayar di muka itu termasuk aset. Jadi bertambahnya di debit sama kas kasnya masuk di kredit karena kita udah membayar sewa di muka. Gini. Terus ini kita lihat soalnya sewa dibayar di mukanya kita bayar 25 juta. 25 juta. Ini juga 25 juta. Terus ini kita memberi keterangannya sewa ruko dibayar di muka. Kita copy, paste. Itu yang buat tanggal 4. Terus selanjutnya kita lihat ini membeli peralatan. Memberi peralatan berupa set mesin ini, mesin alat manicure. Kita kita masukkan tanggal 6 Oktober. Kita sewa. Kita membeli peralatannya itu jadi peralatan itu aset. Jadi masuk di debit, terus kreditnya kita masukkan kas. Soalnya kita udah membayar perlengkapannya. Terus kita lihat harga perlengkapannya. Perlengkapannya 4 juta. Jadi kita bayar 4 juta. Ini juga 4 juta. 4 juta. Terus ini keterangannya itu kita membeli peralatan. Peralatan. Ini juga sama. Terus selanjutnya itu juga tanggal 6. Juga tanggal 6 kita beli perlengkapan sekarang. Perlengkapan berupa cat kuku. Perlengkapan debit karena berupa aset. Terus kasnya, kreditnya kita masukkan kas. Karena kita udah membayar perlengkapannya seharga 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ini perlengkapan. Ini juga sama perlengkapan. Terus selanjutnya. Selanjutnya itu surat pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi. Jadi ini tanggal 8. Kita tulis tanggal 8 itu pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi. Jadi prive itu ekuitas. Jadi masuk di debit. Terus kreditnya itu eh iya di kredit kita isi kas karena sudah kas kita sudah berkurang untuk kepentingan pribadinya, pengeluarannya seharga ini 1 juta rupiah. Kita tulis 1 juta, dan juga 1 juta. Ini keterangannya itu pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi. Pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi. Ini kurang panjang juga. Terus ini juga bawahnya pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi
Selanjutnya. Selanjutnya itu tanggal 12. Tanggal 12. Tanggal 12 itu kita membayar asuransi. Bukan. Tanggal 12 itu kita mendapat pembayaran dari Manipedi. Jadi, Manipedi dapat pembayaran, itu kasnya di debit. Karena kita menerima uang dari jasa Manipedi tersebut, dan di kreditnya itu pendapatan pendapatan ini. Karena pendapatan termasuk ekuitas, jadi masuk kredit seharga 300.000. 1.000. Ini 3 juta sama. Tuh, 300.000 ini pendapatan pembayaran. Copy, paste. Kok nggak bisa? Ctrl C, Ctrl V. Terus selanjutnya itu, ini baru asuransi. Asuransi kerusakan. Jadi pembayaran asuransi pada tanggal 15 ini, 15 Oktober. Jadi kita tulis tanggal 15 Oktober. 15 Oktober. 15 Oktober itu membayar asuransi. Jadi di debit ada beban asuransi. Beban asuransi ini. Terus di kredit kita ada kas karena sudah membayar beban asuransi tersebut. Kita lihat seharga berapa, 350.000. Jadi kita masukin 350.000. Kita copy sama di sini. Ini keterangannya membayar asuransi. Ctrl C, Ctrl V. Terus lanjut. Oke, lanjut. Lanjut kita ke selanjutnya, tanggal 17. Tanggal 17 ini tagihan jasa cat kuku. Jadi tagihan jasa cat kuku tanggal 17. Tagihan jasa cat kuku, jadi di debit kita ada piutang. Piutang usaha ini. Piutang usaha. Terus di kredit kita dapat pendapatan karena kreditnya belum dibayar. Pendapatan. Seharga berapa? Kita lihat 150.000. Jadi 150.000. Ctrl C, Ctrl V. Terus ini tuh dengan keterangan piutang usaha. Jadi mana ini? Piutang usaha. Karena kita belum bayar cat kuku tersebut. Jadi ada tagihan, itu termasuk piutang. Jadi selanjutnya pelunasan piutangnya pada tanggal 18 ini. Jadi tanggal 18 itu kita pelunasan piutang. Jadi kas bertambah di debit karena kita mendapat uang. Terus piutangnya udah lunas.
maka masuk di kredit. Piutang masuk di kredit. Seharga 150.000. Jadi kita copy aja. Paste, paste. Ini kita keterangannya pelunasan piutang. Pelunasan piutang. Kita copy, copy, paste. Terus tanggal selanjutnya. Selanjutnya itu tanggal 20. 20 ini kita membeli perlengkapan ini. Perlengkapan tapi belum dibayar. Kita beli perlengkapan tapi belum dibayar. Jadi itu termasuk utang usaha. Jadi tanggal 20 kita membeli perlengkapan tapi belum dibayar. Jadi di debit itu utang usaha, utang usaha, utang usaha itu liabilitas jadi di debit. Terus di kredit itu kita pakai kas. Karena kredit kita udah dapat perlengkapan tapi belum dibayar. Seharga 1 juta. 1 juta ini perlengkapannya. Ya apa namanya? Keterangannya itu utang usaha. Oke. Yes. Terus lanjut. Lanjut itu pada tanggal 22. 22 Oktober. 22 Oktober ini pelunasan utangnya. Ini kita kwitansi, jadi utangnya kita lunaskan hari ini pada tanggal 22, jadi tanggal 22 itu kita menuntaskan utang, jadi utang usaha ada di debit, utang usaha ada di debit, terus di kredit ada kas. Karena asetnya masuk di kredit seharga 1 juta. Pi, paste, paste. Baiklah, keterangannya pelunasan utang. Lanjut. Lanjutnya itu pada tanggal 25 Oktober. Jadi 25 Oktober itu menyewakan alat diterima di muka. Jadi tanggal 25 itu kita membayar kas di debit dan di kredit kita ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka. Ini pendapatan diterima di muka seharga 1 juta. Kita 1 juta, kita copy paste dari sini aja. Copy paste. Terus ini keterangannya ini menyewakan alat. Menyewakan alat diterima di muka.
Bawahnya juga sama, kita copy, kita paste. Terus selanjutnya, mau selesai ini. Selanjutnya itu ada bukti tagihan PLN. Jadi bukti tagihan PLN itu bayar tagihan PLN pada tanggal 29 jadi di debit kita ada beban listrik ini. Terus beban listrik masuk ekuitas jadi bertambah di debit, terus di kredit ada kas karena di ada pengeluaran di debit. Kas kita bayar listrik 2 juta. Jadi kita tulis 2 juta, 22 juta. Ini 2 juta kita copy paste di sini. Keterangannya itu bayar tagihan PLN, bayar listrik, bayar listrik. Ini kita copy paste. Copy paste. Dan yang lanjut, ini terakhir itu slip gaji karyawan. Jadi bayar gaji karyawan tanggal 31. Bayar gaji karyawan tanggal 31, jadi di debit kita ada beban gaji, terus di kredit kita ada kas. Karena kita bayar gaji karyawan, terus kita bayar gaji karyawannya seharga 3 juta. 3 juta, 3 juta. Copy, paste. Kita ini keterangannya, bayar gaji karyawan. Bayar gaji karyawan. Ini bawahnya juga sama. Seret. Udah deh jurnal umumnya. Jadi kita tinggal ngecek kalau ini bener atau tidak even sama atau enggak. Jadi cara itunya kita pakai rumus sama dengan sum. Sum. Sum kita seret sini. Seret. Duh. Sum. Kok nggak bisa? Sum. Oh, dalam kurung dulu. Dalam kurung ini di select. Terus tutup kurung. Ini hasilnya. Terus kita lihat set ke samping. Halo. Nah, ini even sama. Jadi udah sama. Di cara membuat buku besarnya, kita pertama pencet insert, kita ke pivot table, terus kita table range-nya itu kita balik ke jurnal umum, kita select dari tanggal ke akun sampai bawah sini, terus kita pencet OK, terus ini keluar pivot table fields-nya, kita cuma butuh tanggal, debit, kredit, keterangan sama akun, kita pindahkan tanggalnya ke rows, terus kita debit kreditnya tetap di values, keterangannya kita pindahkan ke row, sama akun kita pindahkan ke filter. Terus habis itu kita ke desain. Kita ganti desainnya, pivot. Kita report layoutnya ini kita ganti ke in tabular form. Terus subtotalnya kita don't show subtotal. Terus habis itu kita masukkan rumus buku besarnya. Kita pilih ini. Terus kita calculated fields. Kita ketik saldo debit. Kita pencet debit, masukkan rumus if debit lebih besar daripada kredit, titik koma, debit min kredit,
titik koma nol. Tutup kurung. Kita pencet OK. Terus lanjut ke rumus kredit sama saldo kredit. Pencet kredit sama dengan if kredit lebih besar daripada debit, titik koma, kredit min debit, titik koma nol, tutup kurung, kita pencet OK. Terus kita buat buku besarnya satu-satu, jadi ini kita pilih ke yang pertama kas, ini kas, jadi ini buku besar untuk akun kas, kita copy paste ini, kita pindahkan ke sebelah. Terus selanjutnya kita ke akun peralatan. Terus kita pindah lagi ke sebelahnya, kita buat akun selanjutnya. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V, kita ganti ini ke perlengkapan. Kita pindah lagi. Ctrl C, Ctrl, ini kita select, Ctrl C, Ctrl V, kita pindah ke piutang usaha. Kita Ctrl V lagi di sini. Kita pindah ke piutang usaha. Ctrl V, kita pindah ke sewa dibayar di muka. Sewa bayar di muka. Kita ke piutang usaha. Ke piutang usaha, kita piutang usaha modal. Ini nggak bisa di Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ini modal, kita pindahkan privé. Privé. Terus kita pendapatan. Terakhir pendapatan, jadi pendapatan dibayar DTM, kita Ctrl V, pendapatan, beban gaji, ini make sure nggak ke select 2, terus modal, itu beban gaji, kita beban gaji, beban listrik, dan yang terakhir beban asuransi. Jadi ini semua buku, ini adalah buku besar akun-akunnya. Terus cara membuat neraca saldonya, kita akan move or copy. Kita klik move to end, create a copy. Terus ini akan keluar kopinya, kita rename jadi neraca saldo. Kita delete semua ini, kita nggak butuh. Aduh,
Kita delete semua, kita balik ke sini. Kita akan jadikan neraca saldo. Jadi cara jadikan neraca saldo yaitu kita ke buku besar, kita ke field list. Mana field list? Kita select all ini. Terus kita mana field? Ini kita ke field list. Kita hapus debit kredit. Terus kita cuma butuh akun. Keterangan kita hapus. Jadi kita cuma butuh ini. Kita pindahkan akunnya ke rows. Dan ini tetap di sini. Terus kita akunnya kita select all. Sudah select all. Grand totalnya kita hapus. Oh, grand totalnya kita hapus dengan cara ini. Mana ya? Pokoknya kita nggak perlu grand totalnya, kita buat sendiri sama dengan sum dalam kurung. Ini kita jumlahkan. Jadi ini. Loh, udah deh. Ini neraca saldo. Akhirnya balance. Tadi untuk menghapuskan grand totalnya kita pencet ini, kita ke pivot, bukan ke sini, ke desain, terus grand totalnya kita matikan. Gitu. Terima kasih.